saya Janet Rianti, biasa saya dipanggil Janet. Saya dari SMK Santa Teresia. Ini adalah tahun pertama saya di Wencau dan jurusan saya adalah Bahasa Inggris. Halo semuanya, nama saya Holly Claresta Clara, saya biasanya dipanggil Holly. Asal sekolah saya dari SMA Santa Maria Surabaya, tapi saya asalnya dari Flores NTT. Saya baru aja tahun pertama di semester 2 dan saya ngambil jurusan Bahasa Jerman. Hai, nama saya Tiffany, saya lulusan SMK Santa Teresia Jakarta. Sekarang ini saya tahun pertama di Wencau, jurusan Bahasa Inggris. Hai, nama saya Maria Rosa Alexandra Teja, lulusan dari SMA Santa Maria Surabaya. Di sini saya belajar bahasa Inggris, saya tahun pertama di sini. Halo, nama saya Gregor Steven. Saya dari alumni SMA Regina Pacis Surakarta. Saya di sini tahun pertama di jurusan Bahasa Inggris. Hai teman-teman, nama saya Dea Fania Permata, biasa dipanggil Dea. Saya lulusan dari SMK Santa Teresia Jakarta. Tahun ini adalah tahun pertama saya di Wencau dan jurusan saya adalah Bahasa Prancis. Halo, nama saya Gary atau lengkapnya Gert Modokusumo. Saya alumni dari SMA Santa Ursula BSD dan saya sekarang di tahun pertama di Wencau di jurusan Bahasa Jepang. Halo semua, nama saya Rianti Aurelia Sunandar, biasa dipanggil Ori. Saya adalah lulusan SMA Santa Maria Surabaya. Ini adalah tahun pertama saya di Wencau, tepatnya saya belajar bahasa Jerman. Halo, nama saya Claudia Diana dari SMK Santa Teresia. Saya jurusan Bahasa Inggris, tahun ini adalah tahun kedua saya di Wencau. Halo, nama saya Marcelinus Putra Wijaya. Saya lulusan dari SMK Santa Teresia Jakarta. Saya di sini jurusan Translation and Interpreting tahun kedua. Halo, nama saya Beta. Saya alumni SMA Regina Pacis Surakarta. Sekarang adalah tahun kedua saya di Wencau dan saya belajar di jurusan Bahasa Spanyol. Halo, nama saya Jen dari Santa Teresia. Ini tahun kedua saya di Wencau dan saya jurusan Inggris. Halo semuanya, nama saya Agatha Della. Saya lulusan dari SMK Santa Teresia. Ini adalah tahun kedua saya di Wencau, jurusan Bahasa Prancis. Halo semua, nama saya Dika. Saya alumni dari SMA Santa Ursula BSD. Saya di sini bersekolah kuliah. Saya kuliah di jurusan Jerman, Departemen Jerman, dan saya tahun ketiga di sini. Halo semuanya, nama saya Dio. Saya lulusan dari SMA Santa Maria Surabaya. Di sini saya belajar bahasa Jerman dan sekarang tahun ketiga. Halo, nama saya Fani. Saya alumni dari SMA Santa Rosa BSD. Sekarang lagi di tahun ketiga di Wencau. Dan jurusan saya adalah bahasa Jerman. Nama saya Eliezer Kartika, saya panggilannya Ezer, dan saya di sini belajar sastra Inggris atau bahasa Inggris dan saya sekarang semester ke-6 atau tahun ketiga. Dan saya dari Indonesia berasal dari sekolah SMK Santa Teresia Menteng, Jakarta. Halo, nama saya Audrey. Saya lulusan dari SMK Santa Teresia. Sekarang udah semester ke-6 alias tahun ketiga dan ambil jurusan Inggris. Halo semua, nama saya Jovian. Saya alumni SMK Santa Teresia Jakarta. Sekarang saya belajar di jurusan Bahasa Inggris di Wencau, tahun keempat. Halo, perkenalkan nama saya Felita Sumantri, biasa dipanggil Felita. Saya berasal dari SMK Santa Teresia Jakarta. Sekarang saya udah semester 8, berarti tahun terakhir dan tahun keempat di Wencau, Ursuline University. Saya berasal dari jurusan Department English. Halo semuanya, nama saya Gabriela Gonokusumo. Saya alumni SMA Santa Ursula BSD, jurusan Bahasa. Sekarang saya di tahun keempat di Wencau. Dan saya jurusan Translation and Interpreting. Halo semuanya, nama saya Dea Suryana. Saya dari SMK Santa Teresia, terus di sini sekolah jurusan Bahasa Inggris tahun keempat. Halo, nama saya Margaret Haryono, biasa dipanggil Maggie. Asal sekolah dari SMA Santa Ursula Jakarta. Sekarang kuliah di Wencau semester ke-8, which is tahun keempat dan tahun terakhir. Dari jurusan Jepang. Menurut saya kesan pertama saya jadi
anak tahun pertama di Wencau ada kekeluargaan di sini, dimana kita sebagai anak-anak Indonesia itu benar-benar kekeluargaan banget. Walaupun mereka ada masalah langsung sharing, ada masalah langsung sharing. Universitasnya besar, fasilitasnya juga oke. Lalu guru-gurunya juga baik, dan teman-temannya sangat mau membantu kita kalau kita ada kesulitan, terutama dalam bahasa Mandarin. Kesan saya untuk Wencau, bagi saya pribadi, saya sangat suka sama lingkungannya. Karena menurut saya lingkungannya sangat asri dan banyak pepohonan, dan di tengah sekolah kita punya lapangan rumput, kita punya lapangan lari. Itu anak Taiwannya baik-baik dan mereka pengertian banget ke kita sebagai foreign student gitu. Jadi nggak usah takut kalau mau sekolah di sini. Menurut saya, Wencau itu beda dari universitas lainnya. Kenapa? Karena di Wencau ini banyak banget kegiatan-kegiatan dan klub yang bisa kita ikutin, yang bisa kita join untuk ngembangin diri dan bakat kita. Kesan saya terhadap Wencau itu kecil tapi tetap mengesankan. Guru-gurunya, dosen-dosennya juga mereka sangat respect foreign student, maksudnya kayak Indonesian student, mereka menghargai walaupun Mandarin kita terkadang agak ya begitu pas-pasan, tapi it's okay. Semua orang di sini berbahasa Mandarin. Teman-teman semuanya ngomong pakai bahasa Mandarin, dan guru-guru juga mengajar pakai bahasa Mandarin. Dan sejujurnya saya kurang mengerti apa yang mereka katakan. Tetapi guru-guru dan teman-teman di sini sangat baik. Mereka selalu membantu saya apabila saya mengalami kesulitan dalam menangkap pelajaran dan berkomunikasi. Sebenarnya waktu untuk pertama kali saya datang ke Wencau ini, saya nggak punya kesan yang baik sih terhadap Wencau, karena begitu saya datang ke sini, saya melihat Wencau itu kok kecil banget ya, beda sama kampus-kampus yang ada di Jakarta atau di Indonesia. Di sana kampus-kampusnya tuh bisa lebih besar bahkan. Tapi setelah beberapa tahun saya menjalani hari-hari di Wencau ini, saya merasa bahwa Wencau tuh berbeda dengan universitas lainnya, karena di sini kita bisa mendapatkan banyak fasilitas, mulai dari gym sampai ke fasilitas-fasilitas yang bisa membuat kita mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita, kayak untuk kemampuan berbahasa atau kemampuan bersosialisasi, karena di sini juga banyak orang-orang yang datang dari berbagai negara untuk belajar, jadi kita bisa menambah banyak teman dari berbagai negara. Kelasnya beragam, selain kelas bahasa kita juga bisa ambil kelas lainnya, kayak kelas tourism, kelas bisnis, maupun kelas olahraga juga. Terus fasilitas juga lengkap kok. Kampusnya modern dan juga ramah lingkungan, dan juga guru-gurunya yang selalu membantu kami anak-anak dari Indonesia, dari pendidikan selama pelajaran sampai di kegiatan-kegiatan di luar kelas. Ketika bertemu dengan teman-teman baru yang baik dalam program pengenalan kampus Wencau yang diadakan dalam bahasa Inggris. Pertama kalinya tari saman. Kenapa? Soalnya dalam bayangan saya selama ini yang namanya orang tari saman tuh yang udah jago-jago, yang udah profesional, soalnya susah dan keren. Tapi ternyata waktu itu setelah beberapa kali melakukan latihan dan penuh perjuangan, akhirnya saya bisa juga kok ternyata nari saman. Walaupun gak sesempurna mereka yang profesional. Pengalaman paling berkesan itu bisa saya bilang di tahun ini. Ketika saya menjadi ketua Windosa, itu seperti perkumpulan anak-anak Indonesia di sini. Dan itu memberikan saya pengalaman banyak dan memberikan saya teman yang banyak. Juga banyak masalah yang membuat saya lebih dewasa lagi. Belajar dua bahasa sekaligus. Karena sebagai pribadi saya yang memang dari jurusan bahasa, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Di satu sisi saya harus bisa fasih berbahasa Mandarin karena memang kuliahnya pakai bahasa Mandarin dan semua orang di sini berbahasa Mandarin. Yang kedua, saya juga dituntut untuk bisa berbahasa Spanyol karena itu memang jurusan yang saya pilih. Jadi ada hari-harinya di mana saya harus ngomong ni hao, ta chia hao. Dan ada juga hari-hari di mana saya harus ngomong hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Jadi menurut saya inilah pengalaman paling berharga yang bisa saya dapatkan di sini. Merangkum semuanya, menurut saya pengalaman paling berharga adalah kesempatan untuk bertemu banyak orang dan untuk bergabung dalam banyak kegiatan, baik itu dari ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler.
Dengan bertemu banyak orang, selain kita bisa mengenal banyak orang itu saja, tapi yang paling penting adalah selama 4 tahun ini ada satu proses juga untuk mengenal diri sendiri. Dari kegiatan seperti perkumpulan pelajar Indonesia, klub debat, dan juga kegiatan-kegiatan lain di dalam sekolah. Saat-saat anak-anak Indo lagi pada ngumpul itu adalah momen-momen paling berharga buat saya, karena mereka udah kayak keluarga sendiri. Terus kita juga bisa ngobrol-ngobrol bareng, ketawa-ketawa bareng, bercanda bareng, dan menanggung penderitaan kita bersama. Jadi menurut saya saat-saat itu adalah pengalaman yang paling berkesan buat saya. Yang paling berkesan buat saya itu adalah di Wencao, saya bisa banyak volunteer di aktivitas-aktivitas yang membantu orang tua dan anak-anak, bertemu sama banyak orang, kenal sama banyak orang, dan karena kesempatan ini saya juga bisa berjalan-jalan ke tempat lain selain Kaohsiung. Belajar bahasa Mandarin 1 tahun full sama teman-teman seangkatan saya, tampil bersama anak-anak Indonesia yang ada di sini, mengenal banyak pelajar asing, dan juga kami bisa sharing dan mengenal banyak kebudayaan, tidak hanya dari Taiwan itu sendiri. Waktu saya di semester ketiga, waktu mau ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, saya begadang sampai nggak tidur. Maksudnya pertama kali belajar Mandarin, jadi saat itu ada pelajaran mata kuliah yang namanya Ancient Chinese Literature. Jadi kita harus belajar bahasa Mandarin kuno, dan waktu itu saya pertama kalinya dalam seumur hidup saya gitu ya, nggak tidur dan belajar sampai paginya jam 8 ujian, dan jalan pelan-pelan biar sampai apa yang udah di otak nggak tumpah. Jadi itu pengalaman, mungkin itu pengalaman paling berkesan dan nggak bakal saya lupakan. Di sini saya mesti pakai 4 bahasa tiap hari. Jadi untuk ngomong pakai senior dan teman-teman dari Indo, saya mesti pakai bahasa Indonesia. Untuk sama teman-teman di sini, saya pakai bahasa Inggris dan sedikit Mandarin. Sedangkan untuk ngomong sama guru bahasa Jepang saya mesti pakai bahasa Jepang karena gurunya nggak ngerti bahasa Inggris. Pengalaman paling menarik di Wencao itu adalah ketika kita mesti melakukan satu pagelaran atau sebuah performance, dan itu semua untuk menunjukkan culture dari Indonesia, yang menurut saya sendiri adalah suatu kesempatan yang sangat bagus. Dan di situ pula saya yang dulu-dulu nggak pernah yang namanya megang angklung, belajar main angklung atau belajar nari saman, belajar nari-nari daerah, dan di saat itulah kita dituntut untuk belajar dan mengetahui apa yang ada di balik budaya Indonesia. Karena menurut saya sendiri kesempatan-kesempatan seperti ini untuk mempromosikan budaya Indonesia nggak akan pernah ada saat kita masih berada di Indonesia. Mungkin pengalaman untuk pergi ke luar negeri kali ya, karena saya tahun kemarin juga pergi ke Korea Selatan karena ikut acara program di Wencao gitu. Terus itu semua free dari Wencao. Kemudian untuk tahun ini saya dapat kesempatan lagi untuk jadi exchange student ke Jerman.